Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsibar dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi PPT kami dengan judul demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD. Sejarah DBD. Aedes aegypti menjadi terkenal karena transmisi demam kuning. Aedes aegypti merupakan masalah besar yang memiliki keterkaitan dengan demam kuning yang berasal dari Kuba. Bahkan penyakit menular yang pertama kali ditularkan oleh nyamuk adalah demam kuning. Hipotesis menunjukkan bahwa nyamuk sebagai vektor atau perantara yang menularkan virus sehingga menginfeksi manusia atau host. Selanjutnya, untuk melakukan vektor pengendalian, maka dibentuk organisasi pengendalian yang dilakukan di Kuba. Untuk mendukung upaya tersebut, terdapat Walter Reed Army Medical Center atau WRAMC. WRAMC adalah pusat medis utama Tentara United States USA di pantai timur Amerika Serikat. Pusat medis tersebut melayani lebih dari 150.000 tentara yang masih aktif maupun pensiunan dari semua cabang militer. Namanya diambil dari Mayor Walter Reed, seorang dokter bedah militer yang menemukan bahwa demam kuning ditransmisikan melalui vektor nyamuk. Sejak berdirinya WRAMC telah berkembang dari kapasitas tempat tidur 80 pasien sampai sekitar 5.500 kamar hingga tahun 2003. Seringkali Walter Reed dikaitkan dengan penurunan endemisitas demam kuning yang mewabah sekitar tahun 1800-an. Namun, dokter asal Kuba, Carlos Finlay, menyebutkan bahwa nyamuk sebagai vektor demam kuning pada tahun 1881. Pada tahun tersebut, Walter Reed mampu memobilisasi sumber daya militer Amerika Serikat untuk mengidentifikasi secara ekstensif yang memungkinkan terjadinya transmisi penyakit tersebut. Daftar materi. 1. Pengertian DBD. Penularan virus dengue, siklus nyamuk Aedes. 2. Tanda dan gejala DBD, diagnosis DBD, komplikasi. 3. Upaya pengendalian DBD, tata laksana demam dengue. 4. Pengobatan dan pencegahan. Pengertian DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang mengakibatkan demam akut. DBD adalah salah satu manifestasi simptomatik dari infeksi virus dengue. Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas, lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa petesi, purpura, enzimosis, epistaksis, perdarahan gusi, hematemesis, melena, hepatomegali, trombositopeni, dan kesadaran menurun atau renjatan. Demam dengue atau DD dan DBD disebabkan oleh virus dengue yang termasuk kelompok B arthropod bornevirus atau arboviruses yang sekarang dikenal dengan sebagai genus Flavivirus, famili Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Infeksi salah satu serotip akan menimbulkan antibodi terhadap serotip yang bersangkutan, sedangkan antibodi yang terbentuk terhadap serotip lain sangat kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap serotip lain tersebut.
Seseorang yang tinggal di daerah endemis dengue dapat terinfeksi oleh 3 atau 4 serotip selama hidupnya. Penularan virus dengue. Terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu manusia, virus, dan faktor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes tersebut dapat mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari atau extrinsic incubation period sebelum dapat ditularkan kembali kepada manusia pada saat gigitan berikutnya. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk dan juga dalam kelenjar saliva. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita atau extrinsic incubation period, nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular atau infektif sepanjang hidupnya. Penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit atau menusuk, sebelum menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya atau proboscis. Agar darah yang dihisap tidak membeku, bersama air liur inilah virus dengue ditularkan dari nyamuk ke orang lain. Hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang dapat menularkan virus dengue. Siklus nyamuk Aedes. Nyamuk termasuk dalam kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna dengan bentuk siklus hidup berupa telur, larva, beberapa instar, pupa, dan dewasa. Selama masa bertelur, seekor nyamuk betina mampu meletakkan 100-400 butir telur. Umumnya, telur-telur tersebut diletakkan di bagian yang berdekatan dengan permukaan air, misalnya di bak yang airnya jernih dan tidak berhubungan langsung dengan tanah. Jenis tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Tempat penampungan air atau TPA, yaitu tempat-tempat untuk menampung air guna keperluan sehari-hari, seperti tempayan, bak mandi, ember, dan lain-lain. B. Bukan tempat penampungan air atau non-TPA, yaitu tempat-tempat yang biasa menampung air tetapi bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti tempat minum hewan peliharaan, misalnya ayam, burung, dan lain-lain. Barang bekas, kaleng, botol, dan pecahan gelas, dan lain-lain. Vas bunga, perangkap semut, penampung air, dispenser, dan lain-lain. C. Tempat penampungan air alami seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu, dan lain-lain. Tanda demam berdarah. 1. Demam tinggi yang mendadak 2-7 hari, 38-400 cc. Pada pemeriksaan uji tourniquet, tampak adanya jentik atau puspura perdarahan. 3. Adanya bentuk perdarahan di kelopak mata bagian dalam atau konjungtiva, mimisan atau epitaksis, buang air besar dengan kotoran feses berupa lendir bercampur darah atau melena, dan lain-lainnya. 4. Terjadi perbesaran hati atau hepatomegali. 5.
5. Tekanan darah menurun sehingga menyebabkan gejala demam berdarah. Gejala klasik dari demam berdarah ialah gejala tinggi, mendadak, kadang-kadang bifasik, nyeri kepala berat, nyeri belakang bola mata, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, muntah, dan timbulnya ruam. Ruam berbentuk makupapular yang biasa timbul pada awal penyakit 1-2 hari, kemudian menghilang tanpa bekas, dan selanjutnya timbul ruam merah halus pada hari ke-6 atau hari ke-7, terutama di daerah kaki, telapak kaki, dan tangan. Selain itu, dapat juga ditemukan petechiae. Hasil pemeriksaan darah menunjukkan leukopenia, kadang-kadang dijumpai trombositopenia. Masa penyembuhan dapat disertai rasa lesu yang berkepanjangan, terutama pada orang dewasa. Gejala demam berdarah dengue atau DBD, bentuk klasik dari DBD ditandai dengan demam tinggi, mendadak 2-7 hari disertai dengan muka kemerahan, keluhan seperti anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, tulang atau sendi, mual, muntah. Sering ditemukan beberapa penderita mengeluh nyeri menelan dengan faring hiperemis, ditemukan pada pemeriksaan, namun jarang ditemukan pada batuk pilek. Biasanya ditemukan juga nyeri perut dirasakan di epigastrium dan di bawah tulang iga. Demam tinggi dapat menimbulkan kejang demam, terutama pada bayi. Pada keadaan wabah telah dilaporkan dengan adanya demam dengue yang disertai dengan pendarahan seperti epistakis, perdarahan gusi, perdarahan saluran cerna, hematuri, dan manoragi. Demam berdarah disertai dengan pendarahan harus dibedakan dengan demam berdarah dengue. Pada penderita demam dengue tidak dijumpai kebocoran plasma, sedangkan pada penderita DBD dijumpai kebocoran plasma yang dibuktikan dengan adanya hemokonsentrasi, pleural efusi, dan asitesi. Gejala demam berdarah. Gejala demam berdarah terdiri dari 2, yaitu gejala dengue shock syndrome dan gejala secara laboratoris. Gejala dengue shock syndrome, shock biasanya terjadi pada saat atau segera setelah suhu turun antara hari ke-3 sampai hari ke-7. Pasien mula-mula terlihat alergi atau gelisah, kemudian jatuh ke dalam shock yang ditandai dengan kulit dingin lembab. Diagnosis sekitar mulut, nadi cepat atau lemah, tekanan nadi lebih dari 20 mmHg, dan hipotensi. Kebanyakan pasien masih tetap sadar sekalipun sudah mendekati stadium akhir. Dengan diagnosis dini dan penggantian cairan adekuat, shock biasanya teratasi dengan segera. Namun bila terlambat diketahui atau pengobatan tidak adekuat, shock dapat menjadi shock berat dengan berbagai penyulitnya seperti asidosis metabolik, perdarahan hebat saluran cerna sehingga memperburuk prognosis. Sedangkan kalau gejala secara laboratoris, presumtif positif atau kemungkinan demam dengue apabila ditemukan demam akut disertai 2 atau lebih manifestasi klinis berikut, seperti nyeri kepala, nyeri belakang mata, mialgia, atralgia, ruam, manifestasi pendarahan, leukopenia. Uji HI-nya lebih dari 1280 atau IgM-nya anti dengue positif, atau pasien berasal dari daerah yang pada saat yang sama ditemukan kasus konfirmasi dengue infection. Konfirmasi DBD atau pasti DBD, kasus dengan konfirmasi laboratorium sebagai berikut: deteksi antigen dengue, peningkatan titer antibodi lebih dari 4 kali pada pasangan serum akut dan serum konvalen dan atau isolasi virus. Diagnosis DBD. DBD ditegakkan berdasarkan diagnosis kriteria WHO tahun 1997. Yang pertama, demam atau riwayat demam akut antara 2-7 hari, biasanya bifasik. Yang kedua, terdapat minimal satu manifestasi pendarahan berikut seperti uji bendung positif, peteki, ekimosis, atau purpura, pendarahan mukosa, hematemesis, dan melena. Yang ketiga, trombositopenia atau jumlah trombosit kurang dari 1000 per mili. Yang keempat, terdapat minimal 1 tanda kebocoran plasma, seperti peningkatan hematokrit lebih dari 20% dibandingkan standar sesuai umur dan jenis kelamin. Yang kedua, penurunan hematokrit
lebih dari 20% setelah mendapat terapi cairan dibandingkan dengan nilai hematokrit sebelumnya. Yang ketiga, tanda kebocoran plasma seperti efusi pleura, asitesis, hipoproteinemia, hiponatremia. Terdapat 4 derajat spektrum klinis DBD menurut WHO tahun 1997, yaitu yang pertama, derajat pertama itu demam disertai gejala tidak khas dan satu-satunya manifestasi pendarahan adalah uji turniket. Yang kedua, derajat kedua seperti derajat pertama, disertai pendarahan spontan di kulit dan pendarahan lain. Derajat ketiga, didapatkan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, tekanan nadi menurun 20 mmHg atau kurang, atau hipotensi. Sitolik menurun sampai 80 mmHg atau kurang. Sinopsis di sekitar mulut, akral dingin, kulit dingin atau lembab, dan pasien tampak gelisah. Yang keempat, derajat shock, derajat 4 yaitu shock berat, yaitu nadi tidak dapat diraba dan tekanan darah tidak terukur. Diagnosis serologis. Untuk membuktikan etiologi DBD dapat dilakukan yang pertama uji hemaglutinasi inhibisi, yang kedua uji komplement fiksasi, yang ketiga uji netralisasi, yang keempat IgM ELISA seperti MAC ELISA, IgM capturate ELISA. Yang kelima IgG ELISA, yang keenam isolasi virus, yang ketujuh identifikasi virus, yang kedelapan cara diagnostik baru seperti diagnosis banding, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis, dan pemeriksaan antigen spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samharira akan melanjutkan presentasi dari Andi Muna Patirasari, yaitu selanjutnya itu komplikasi DBD. Komplikasi DBD itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ensefalopati lingue, yang kedua kelainan ginjal, yang ketiga edema paru. Pada umumnya ensefalopati terjadi pada sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan perdarahan, tetapi dapat juga terjadi pada DBD yang tidak disertai shock. Melihat ensefalopati DBD bersifat sementara, maka kemungkinan dapat juga disebabkan oleh trombosis pembuluh darah otak sementara sebagai akibat dari koagulasi intravaskular diseminata. Dilaporkan pula bahwa virus dengue dapat menembus sawar darah otak, tetapi sangat jarang dapat menginfeksi jaringan otak. Dilaporkan juga keadaan ensefalopati yang berhubungan dengan kegagalan hati akut. Yang kedua itu kelainan ginjal. Gagal ginjal akut pada umumnya terjadi pada fase terminal sebagai akibat dari shock yang tidak teratasi dengan baik. Diuresis merupakan parameter yang penting dan mudah dikerjakan untuk mengetahui apa shock telah teratasi. Diuresis diusahakan lebih dari 1 mili kilogram BB per jam. Yang ketiga itu edema paru. Edema paru terjadi oleh karena adanya aliran cairan dari darah ke ruang intersisial paru yang selanjutnya ke alveoli paru, melebihi aliran cairan kembali ke darah 51 atau melalui saluran limfatik. Edema paru dibedakan oleh karena sebab kardiogenik dan non-kardiogenik. Edema paru kardiogenik disebabkan oleh adanya paya jantung kiri apapun sebabnya. Edema paru kardiogenik yang akut disebabkan oleh adanya paya jantung kiri akut, tetapi dengan adanya faktor presipitasi dapat terjadi pula pada penderita paya jantung kiri kronik. Upaya pengendalian DBD dapat dihindari bila sistem kewaspadaan dini dan pengendalian faktor dilakukan dengan baik, terpadu dan berkesinambungan. Pengendalian faktor melalui surveillance faktor diatur dalam Kemenkes nomor 581 tahun 1992 bahwa kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dilakukan secara periodik oleh masyarakat yang dikoordinir oleh RT RW dalam bentuk PSN dengan pesan inti 3M+. Keberhasilan kegiatan PSN antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik atau ABJ. Apabila ABJ lebih atau sama dengan 95%, diharapkan penularan DBD dapat dicegah atau dikurangi. Kemudian respon imun pada infeksi virus dengue
interaksi antara virus dan sistem imun tidak hanya rumit dan sangat menarik, tetapi juga kritis dan menentukan akibat infeksi dan strategi pencegahannya. Virus merupakan jasad klinik yang tidak memiliki kriteria untuk disebut sebagai suatu sel karena tidak mempunyai perangkat biokimiawi yang diperlukan untuk sintesis protein dan karbohidrat. Untuk proliferasinya, virus memerlukan sel hidup. Pada banyak jenis virus, respon imun terhadap antigen virus akan menginduksi suatu imunopatik efek yang akan mengenai sel atau organ yang tidak terinfeksi langsung oleh virus tersebut. Tata laksana demam dengue, pasien demam dengue dapat berobat jalan, tidak perlu dirawat. Pada fase demam, pasien dianjurkan melalui hal berikut. Yang pertama itu dianjurkan untuk beristirahat selama masih demam. Yang kedua itu obat antipiretik atau kompres hangat diberikan apabila diperlukan saja. Yang ketiga monitor suhu, jumlah trombosit dan hematokrit sampai fase konvalesen. Yang keempat itu monitor suhu, jumlah trombosit dan hematokrit sampai fase konvalesen. Tata laksana demam berdarah dengue atau DBD. Perbedaan patosiologik utama antara DD, DBD, SSD, dan penyakit lain adalah adanya peningkatan permeabilitas kapiler yang menyebabkan perembesan plasma dan gangguan hemostatis, hemoragik, hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi. Maka keberhasilan tata laksana DBD terletak pada bagian mendeteksi secara dini atau fase kritis, yaitu saat suhu turun, yang merupakan fase awal terjadinya kegagalan sirkulasi dengan melakukan observasi klinis disertai pemantauan perembesan plasma dan gangguan hemostatis. Prognosis DBD terletak pada pengenalan awal terjadinya perembesan plasma yang dapat diketahui dari peningkatan kadar hematokrit. Fase kritis pada umumnya mulai terjadi pada hari ketiga sakit. Penggantian volume plasma dasar. Patogenesis DBD adalah perembesan plasma yang terjadi pada fase penurunan suhu, maka dasar pengobatannya adalah penggantian volume plasma yang hilang. Walaupun demikian, penggantian cairan harus diberikan dengan bijaksana dan berhati-hati. Kebutuhan cairan awal dihitung untuk 2-3 jam pertama, sedangkan pada kasus shock mungkin lebih sering atau setiap 30-60 menit. Tetesan dalam 24-28 jam berikutnya harus selalu disesuaikan dengan tanda vital, kadar hematokrit dan jumlah volume urin. Penggantian volume cairan harus adekuat, seminimal mungkin mencukupi kebocoran plasma. Secara umum volume yang dibutuhkan adalah jumlah cairan rumatan ditambah 5-8%. Fase demam, tata laksana DBD fase demam tidak berbeda dengan tata laksana DD, bersifat simptomatik dan suportif, yaitu pemberian cairan oral untuk mencegah dehidrasi. Apabila cairan oral tidak diberikan oleh karena tidak mau minum, muntah atau nyeri perut yang berlebihan, maka cairan intravena rumatan perlu diberikan. Antipiretik kadang-kadang diperlukan, tetapi perlu diperhatikan bahwa antipiretik tidak dapat mengurangi lama demam pada DBD. Paracetamol direkomendasikan untuk pemberian atau dapat disederhanakan seperti tertera pada tabel di bawah. Rasa haus dan keadaan dehidrasi dapat timbul sebagai akibat demam tinggi, sia dan muntah. Jenis minuman yang dianjurkan adalah jus buah, air teh manis, sirup, susu, serta larutan oralit. Pasien perlu diberikan minum 50 ml kg BB dalam 4-6 jam pertama. Dehidrasi dapat diatasi. Anak diberikan cairan rumatan 80-100 ml kg BB dalam 24 jam berikutnya. Bayi yang masih minum ASI tetap harus diberikan di samping larutan oralit. Bila terjadi kejang demam, di samping antipiretik diberikan antikonvulsi selama demam. Shock dengue. Shock merupakan keadaan kegawatan. Cairan pengganti adalah pengobatan yang utama yang berguna untuk memperbaiki kekurangan volume plasma. Pasien anak akan cepat mengalami shock dan sembuh kembali bila diobati segera dalam 48 jam. Pada penderita DSS dengan tensi tak terukur dan tekanan nadi lebih 20,
segera diberikan cairan kristaloid sebanyak 20 ml per kilogram BB per jam selama 30 menit. Bila shock teratasi, turunkan menjadi 10 ml kilogram per BB. Penggantian volume plasma segera. Pengobatan awal cairan intravenal larutan ringer laktat lebih dari 20 ml per kilogram BB. Tetesan diberikan secara secepat mungkin, maksimal 30 menit. Pada anak dengan berat badan lebih, diberi cairan sesuai berat badan ideal dan umur dengan umur 10 mg BB per jam. Bila tidak ada pemberian cairan kristaloid, ditambah cairan koloid. Apabila shock belum dapat teratasi setelah 60 menit, beri cairan kristaloid dengan tetesan 10 ml per kilogram BB per jam. Bila tidak ada perbaikan, stop pemberian kristaloid dan diberikan cairan koloid atau dextran 40 atau plasma 10 ml per kilogram BB per jam. Pada umumnya pemberian koloid tidak melebihi 30 ml kilogram per BB. Itulah tadi presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami mengenai demam berdarah. Koreksi gangguan metabolit dan elektrolit. Hiponatremia dan asinosis metabolik sering menyertai pasien DBD atau SSD. Maka analisis gas darah dan kadar elektrolit harus selalu diperiksa pada DBD berat. Apabila asidosis tidak dikoreksi, akan memacu terjadinya koagulasi intravaskular disseminata, sehingga tata laksana pasien menjadi lebih kompleks. Pada umumnya, apabila penggantian cairan plasma diberikan secepatnya dan dilakukan koreksi asidosis demam dengan natrium bikarbonat, maka pendarahan sebagai akibat KIT tidak akan terjadi sehingga heparin tidak diperlukan. Transfusi darah. Pemeriksaan golongan darah cross-matching harus dilakukan pada setiap pasien shock, terutama pada shock yang berkepanjangan. Pemberian transfusi darah diberikan pada keadaan manifestasi pendarahan yang nyata. Kadangkala sulit untuk mengetahui pendarahan internal. Apabila disertai homokonsentrasi, penurunan hematokrit misalnya dari 50% menjadi 40% tanpa perbaikan klinis walaupun telah diberikan cairan yang mencukupi, merupakan tanda adanya pendarahan. Pemberian darah segar dimaksudkan untuk mengatasi pendarahan karena cukup mengandung plasma, sel darah merah, dan faktor pembesar trombosit. Plasma segar atau suspensi trombosit berguna untuk pasien dengan KIT dan pendarahan masif. KIT biasanya terjadi pada shock berat dan menyebabkan pendarahan masif, sehingga dapat menimbulkan kematian. Pemeriksaan hematologi seperti waktu tromboplastin parsial, waktu protombin, dan fibrinogen harus diperiksa pada pasien shock untuk mendeteksi terjadinya dan berat ringannya KIT. Pemeriksaan hematologis tersebut juga dapat menentukan prognosis. Pemberian oksigen. Terapi oksigen 2 liter per menit harus selalu diberikan pada pasien shock. Dianjurkan pemberian oksigen dengan mempergunakan masker, tetapi harus diingat pula pada anak seringkali menjadi makin gelisah apabila dipasang masker oksigen. Ruang perawatan khusus untuk pasien DBD. Untuk mendapatkan tata laksana DBD lebih efektif, maka pasien DBD seharusnya dirawat di ruang rawat khusus yang dilengkapi dengan perawatan untuk kegawatan. Ruang perawatan khusus tersebut dilengkapi dengan fasilitas laboratorium untuk memeriksa kadar hemoglobin, hematokrit, dan trombosit yang tersedia selama 24 jam. Pencatatan merupakan hal yang penting dilakukan di ruang perawatan DBD. Para medis dapat dibantu oleh orang tua pasien untuk mencatat jumlah cairan baik yang diminum maupun yang diberikan secara intravena, serta menampung urin serta mencatat jumlahnya. Memonitoring. Tanda
vital dan kadar hematokrit harus dimonitor dan dievaluasi secara teratur untuk menilai hasil pengobatan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada monitoring adalah yang pertama nadi, tekanan darah, respirasi dan temperatur harus dicatat setiap 15-30 menit atau lebih sering sampai shock dapat teratasi. Yang kedua yaitu kadar hematokrit harus diperiksa tiap 4-6 jam sekali sampai keadaan klinis pasien stabil. Yang ketiga yaitu setiap pasien harus mempunyai formulir pemantauan mengenai jenis cairan, jumlah, dan tetesan untuk menentukan apakah cairan yang diberikan sudah mencukupi. Yang keempat yaitu jumlah dan frekuensi diuresis. Pasien dapat dipulangkan apabila memenuhi keadaan seperti berikut. Yang pertama, tampak perbaikan secara klinis. Yang kedua yaitu tidak demam selama 24 jam tanpa antipiretik. Yang ketiga yaitu tidak dijumpai dister pernafasan yang disebabkan oleh efusi pleura atau asidosis. Yang keempat yaitu hematokrit stabil. Yang kelima yaitu jumlah trombosit cenderung naik besar dari 50.000 3 hari setelah shock teratasi. Yang selanjutnya yaitu nafsu makan membaik. Pengobatan sejauh ini karena DBD merupakan penyakit virus, maka tidak ada pengobatan untuk menghentikan atau memperlambat perkembangan virus ini. Pengobatan hanya dapat dilakukan dengan cara simptomatis, yaitu menghilangkan gejala-gejala yang terlihat setiap penderita. Cairan bisa diberikan untuk mengurangi dehidrasi dan obat-obatan diberikan untuk mengurangi demam, serta mengatasi pendarahan. Upaya mencegah atau mengatasi keadaan shock atau prasyok, yaitu dengan mengusahakan agar penderita banyak minum sekitar 1,5-2 liter air dalam 24 jam. Penambahan cairan tubuh melalui infus juga diperlukan untuk mencegah dehidrasi dan hemokonsentrasi yang berlebihan. Transfusi trombosit dilakukan jika jumlahnya menurun drastis. Selanjutnya jika dilakukan pemberian obat-obatan terhadap keluhan yang timbul seperti parastamol, membantu menurunkan demam, garam elektronik jika disertai di garam elektrolit yaitu oralit jika disertai diare, dan antibiotik berguna untuk mencegah infeksi sekunder. Pengobatan alternatif yang umum dikenal adalah dengan meminum jus jambu biji bangkok. Meskipun khasiatnya belum pernah dibuktikan secara medik, akan tetapi jambu biji kenyataannya dapat mengembalikan cairan intravena dan meningkatkan nilai trombosit darah. Adapun pencegahan yaitu dapat dilakukan untuk melaksanakan pencegahan demam berdarah ini. Yang paling penting adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Pencegahan ini dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti. Yang perlu diketahui adalah bahwasanya nyamuk jenis ini aktif pada waktu pagi sampai dengan sore hari, sehingga yang efektif adalah dengan menghindari gigitan pada waktu tersebut. Berbeda dengan jenis nyamuk lainnya yang aktif pada malam hari. Bila kita mengetahui bahwa daerah yang telah terjangkit penyakit demam berdarah ini, maka kita menghindari daerah tersebut. Ada juga mencegah demam berdarah dengan metode pengontrolan atau pengendalian vektornya dengan cara yang pertama pemberantasan sarang nyamuk yang digalangkan pemerintah. Hal lainnya adalah dengan pengolahan sampah padat dan dengan baik dan perbaikan desain rumah. Yang selanjutnya itu pemeliharaan ikan pemakan jentik nyamuk, misalnya ikan ado atau ikan cupang pada tempat air kolam. Yang selanjutnya itu memberikan bubuk abate pada tempat hidup dan berkembang biaknya jentik nyamuk, misalnya pada penampungan air seperti gentong air, vas bunga, kolam, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu melakukan pengasapan atau fogging, biasanya dilaksanakan dengan petugas kesehatan dari dinas kesehatan atau puskesmas terdekat. Yang selanjutnya yaitu melakukan 3M, yaitu menguras, mengubur, dan menutup. Selanjutnya setelah memberikan pencegahan demam berdarah, yaitu dengan melakukan pengobatan demam berdarah ini, pengobatan demam berdarah bila tahap awal sebelum ke tempat pelayanan kesehatan, yaitu dengan banyak minum dan juga minum obat penurun panas.
bila dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit atau puskesmas yang ada rawat inapnya, biasanya diberikan pengobatan dengan yang pertama itu pemberian cairan infus yang dilakukan untuk mencegah timbulnya dehidrasi dan juga homokonsentrasi yang berlebihan. Yang selanjutnya itu pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder yang ditimbulkan oleh demam berdarah ini. Yang selanjutnya itu pemberian obat yang disesuaikan dengan gejala yang dirasakan pasien, seperti misalnya antipiretik untuk menurunkan demam. Yang selanjutnya itu pemberian transfusi trombosit sesuai indikasi bila kadar trombositnya turun sekali. Yang kelima yaitu pemberian garam elektrolit atau oralit apabila pasien mengeluh diare. Yang selanjutnya yaitu bed rest total atau istirahat penuh. Selama perawatan dan fase demam berdarah, demikian tadi yang mengenai pencegahan pengobatan demam berdarah. Semoga dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya, terima kasih.